pada hari ini. Ya, silakan dibaca. Kemudian bagi kalian yang kira-kira sudah punya ide-ide untuk menjawab, silakan kalian jawab. Saya mau coba menjawab, Pak. Sebentar. Siapa yang mau mencoba jawab? Siapa tadi? Saya, Pak. Iqbal, absen 18. Iqbal, 19. Oke, apa jawaban kamu, Iqbal, kira-kira? Jadi menurut soal itu ada satu instansi ABC yang ingin melakukan pengadaan komputer senilai 600 juta. Jadi menurut saya itu harus dianalisis terlebih dahulu, Pak. Kan pertama pengadaan komputer itu termasuk pengadaan barang. Lalu kita lihat lagi metode pemilihan untuk barang. Itu ada 5. Terus kita analisis satu-satu. Yang pertama, apakah metode ini bisa, apakah pengadaan ini bisa menggunakan e-purchasing? Sementara menurut saya tidak bisa, karena sesuai yang diketahui di soal itu tidak diketahui bahwa. Sorry, Bang. Mungkin kamu jawab dulu gini. Pertanyaannya kan di situ, atasannya meminta menggunakan tender, ya kan? Terus kemudian bawahnya bersikukuh menggunakan seleksi. Nah, yang pertama kamu jawab dulu adalah cocok tak sih dengan seleksi? Itu dulu. Oh iya, Pak. Nah, itu baru ya, apa yang cocok? Oke. Menurut saya kalau apabila kita mengikuti arahan staf untuk menggunakan seleksi, itu tidak bisa, karena seleksi hanya digunakan untuk pemilihan jasa konsultasi, untuk penyedia jasa konsultasi, sehingga usulan terima. Sementara nah, kalau dia cocok, kan di situ kata-katanya bersikukuh. Nah, saya kasih contoh ya, ini adalah studi kasus ya. Jadi nggak boleh kalian hanya bicara gini misalnya, nggak bisa menggunakan seleksi titik gitu, karena kan di sini kata-katanya bersikukuh. Jadi kalian bayangkan bahwa kalian itu nanti misalnya sebagai atasan, kalian punya staf yang bandel gitu, punya bawahan yang nggak mau ngikutin perintah kalian gitu. Jadi harus ada kalimat-kalimat berikutnya gitu maksud saya. Oke, silakan lagi, Bang. Iya, Pak. Jadi karena stafnya bersikukuh, pimpinan instansi itu harus benar-benar bertanya kepada stafnya mengapa bersikukuh, karena seharusnya sesuai yang ada di Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 itu, seleksi itu hanya dapat digunakan untuk pemilihan jasa apabila memiliki alasan yang kurang meyakinkan atau justru mencurigakan. Menurut saya pimpinannya harus memberikan sanksi administratif atau bisa saja melaporkan kepada yang berwenang. Ini cara menjawabnya adalah bagi kalian semua ya. Kalian bayangkan gini, ini kalian sebagai pimpinan, terus kalian punya staff, terus kalian itu berpendapat bahwa menurut aturan yang benar itu harusnya pengadaan komputer itu dengan tender misalnya. Tapi kemudian kalian minta staf kalian yang melakukan itu, Pak jangan pakai tender deh Pak, rumit, susah gitu, lama gitu. Gimana Pak kalau dengan seleksi saja gitu. Nah terus kemudian Iqbal sebagai atasan bilang nggak bisa dengan tender karena ini. Nah terus kemudian kalau stafnya itu ngotot, jadi akhirnya gini, kalian bayangkan bahwa ini ada 2 metode pemilihan sama-sama ngotot, terus akhirnya gimana sih? Nah biar terjadi kompromi, bisa jadi nanti akan beralih bukan seleksi, bukan juga tender. Kalau memang sama-sama sudah melakukan diskusi dan ketemu, gitu maksud saya. Boleh tetap tender, tapi alasannya apa? Gitu. Nanti cara menjawabnya gitu ya buat kalian semua ya, karena ini bagian dari soal studi kasus. Oke. Nah setelah seleksi tadi nggak bisa, terus kemudian stafnya ngotot, terus apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan memaksakan diri dengan tender atau gimana? Menurut saya bukan ke memaksakan sih Pak, karena memang dari diketahui di soal itu
hanya dapat dilakukan melalui tender Pak, karena melalui purchasing, pengadaan langsung dan penunjukan langsung tercepat itu tidak bisa. Makanya satu-satunya metode yang dapat digunakan itu hanya melalui tender Pak. Ya, oke. Nah, kalian semua udah dengar ya jawaban Iqbal ya. Saya nggak perlu ulangi ya, nggak perlu simpulkan. Kira-kira begitu cara menjawab kalau ada pertanyaan kasus. Yang pertama adalah bahwa kalian harus yakin dulu nih. Bisa nggak kalau pengadaan barang itu dengan seleksi? Itu dulu kan harus yakin nih. Jadi artinya bahwa di dalam menjawab soal ini ada bagian-bagian yang kalian harus firm dan harus betul. Ya. Dan jangan sampai kemudian ini karena atasan harus diikutin, nggak begitu juga jawabannya ya. Tapi harus diikutin juga bahwa stafnya salah nih, harus nggak boleh menggunakan seleksi. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Iqbal. Nanti setelah selesai kuliah ini, kamu silahkan tunggu, nanti ada voucher untuk kamu untuk menjawab soal kasus yang pertama. Nah, sebelum kita lanjutkan soal yang kedua, ternyata di chat masih ada pertanyaan yang belum saya jawab. Ini pertanyaan dari Safira. Biar saya nggak punya utang ya, izinkan saya menjawab dulu pertanyaan di chat. Ini pertanyaan dari Safira mengenai harga dalam kontrak tahun jamak. Ya. Nah, selain keuntungan, dia tidak langsung juga tidak dapat disesuaikan. Kenapa demikian ya Pak? Padahal kalau semisal seperti contoh saat harga naik secara umum pasti biaya tidak langsung yang dibutuhkan juga seharusnya naik. Nah, oke, ini untuk menjawab pertanyaan dari Safira, kita perlu ketahui dulu ya, yang namanya biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kalau misalnya kita bicara mengenai pengadaan, itu kalau ini kan bicara mengenai pengadaan dengan kontrak tahun jamak ya. Nah, contohnya gini, pengadaan kontrak tahun jamak yang lazim dilakukan di kementerian atau lembaga itu adalah sewa. Karena kita menyewa mesin fotokopi, ya. Pengadaan mesin fotokopinya itu adalah biaya langsungnya, ya. Kalau kemudian kita membeli mesin fotokopi itu dari luar, impor dengan harga US dollar misalnya. Nah, kalau kursnya berubah, kan otomatis kita ubah. Itu namanya biaya pengadaan langsung. Nah, terus kemudian kan yang tidak boleh diubah lah biaya keuntungan. Keuntungan atau biaya tidak langsung. Biaya tidak langsungnya itu apa sih? Nah, salah satu contoh biaya tidak langsung kalau kita menyewa komputer atau menyewa mesin fotokopi adalah, kalau dalam bahasa sehari-hari itu namanya adalah transfer knowledge. Transfer knowledge itu adalah kan kita menggunakan kita sewa komputer, nanti yang menggunakan komputer itu atau menggunakan mesin fotokopi kan pegawai, bukan orang yang bukan penjualnya kan. Nah, jadi kalau misalnya saya ulangi ya, kalau misalnya kita menyewa mesin fotokopi, kemudian salah satu biaya pendukungnya adalah transfer knowledge bagaimana kita bisa menggunakan mesin fotokopi itu. Mesin fotokopi yang multiguna, bisa untuk ngeprint, bisa untuk scan, gitu ya kan. Nah, jadi bagaimana cara kita bisa menggunakan mesin itu adalah biaya pengadaan tidak langsungnya. Nah, kalau kemudian biaya tidak langsungnya kita sudah hitung juga waktu itu, dan kemudian sekarang ada perubahan karena kursnya kita ubah, kita sesuaikan, di dalam ketentuannya biaya tidak langsungnya kita tidak ubah. Kenapa? Karena kemudian karena pegawai sendiri kan kita akan meng-hire orang dari perusahaan yang kita beli itu, kemudian minta diajarkan harus datang seminggu sekali misalnya. Sekarang kita kurangi karena duitnya kurang, ya dengan harapan setelah diajarin sekali kita langsung bisa. Itu nggak perlu ditambah. Gitu kira-kira ya Safira penjelasannya kenapa untuk biaya tidak langsung itu kita nggak boleh sesuaikan juga. Yang kita sesuaikan adalah barang yang kita beli. Tapi bagaimana kita menggunakan barang itu yang termasuk bagian dari biaya tidak langsungnya, kita nggak boleh sesuaikan. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan saya untuk Safira Firdausa. Baik, nah sekarang
eh, masih ada waktu mungkin sekitar 15 menit, kita akan gunakan untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Ini materi terakhir untuk pertemuan kita hari ini mengenai tadi kan ada evaluasi yang dilakukan dengan menggunakan ranking. Ya, menggunakan ranking, metodenya menggunakan sistem nilai ada pembobotan. Silahkan dibaca dulu. Kemudian bagi kalian yang kira-kira sudah punya jawabannya atau mungkin kalian sudah punya kunci jawaban atau pernah mendapatkan info dari kelas lain, silahkan kalau kalian akan menjawab. Izin menjawab, Pak. Baca dulu soalnya ya. Silahkan. Oke. Nama saya Niken Ilin Ang. Oke, jadi soalnya itu dalam suatu pelelangan umum dengan metode penilaian sistem nilai, Pokja, ULP, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Kementerian Keuangan telah melakukan evaluasi terhadap 3 penawar dengan hasil evaluasi teknis dan harga sebagai berikut. Nah, di situ ada 3 nama perusahaan, yaitu PT Berkah Konsultan, PT Maju Konsultan, dan PT Jaya Konsultan dengan masing-masing penawaran harga yang terkoreksi dan masing-masing hasil nilai teknis. Nah, selanjutnya, Pokja ULP BPPK Kemenku menggunakan bobot 30% untuk nilai teknis dan 70% untuk nilai harga. Nah, berdasarkan tabel di atas itu, soal yang pertama itu katanya telah total nilai yang diperoleh. Nah, di situ sudah diberitahu bahwa Pokja menggunakan bobot 30% untuk nilai teknis. Jadi kita tinggal mengalihkan aja bobot 30% itu pada masing-masing nilai teknis dari perusahaan tersebut. Seperti kalau untuk PT Berkah Konsultan itu 30% dikali 60 dan untuk PT Maju Konsultan 70 dikali 30% dan untuk PT Jaya Konsultan 90 dikali 30%. Nah, selanjutnya dia menggunakan 70% untuk nilai harga. Berarti dia mencari dulu 70% dan dikali nilai harga. Nah, nilai harganya itu kita harus menghitung lagi dengan cara nilai yang paling rendah itu berada di atasnya atau sebagai pembilangnya gitu. Jadi di sini kan yang paling rendah itu adalah 525 juta. Berarti 525 juta itu di atasnya semua. Jadi 525 juta per 525 juta sama dengan 1 dikali dengan 70% untuk PT Berkah Konsultan sama dengan 70. Ditambah dengan hasil dari nilai teknisnya tadi 18 menjadi 88 untuk total nilai dari PT Berkah Konsultan. Selanjutnya untuk PT Maju Konsultan kita cari dulu nilai harganya sebesar 525 juta per 550 juta dan dikali dengan 70%. Nah, didapatkan total dari nilai evaluasinya itu sebesar 87,82 juta 87,82. Nah, selanjutnya untuk PT Jaya Konsultan itu untuk nilai harganya itu sebesar 525 per 600. Nah, itu dikali dengan 70% dan ditambah dengan hasil dari bobot nilai teknis tadi. Didapatkan totalnya itu sebesar 88,25. Sudah dapat. Jadi kalau mau diturutkan urutan pemenangnya itu kita bisa melihat dari evaluasi dengan nilai paling tertinggi. Nah, yang paling tinggi itu adalah pemenang. Sesuai dengan nilai yang kamu sudah hitung, pemenang pertama siapa? Yang pertama adalah Jaya Konsultan, yang kedua adalah PT Berkah Konsultan, yang ketiga adalah PT Maju Konsultan. Oke, terima kasih Niken. Nah, untuk yang lain, apakah kalian mengikuti yang tadi disampaikan Niken dan mengerti? Sejauh ini mengerti, Pak. Tahu ya? Gini, karena ini tahun lalu, jadi kalau kita hanya membaca aturannya saja, kelihatannya kan kalian harus menghafal, seakan harus menghafal.
Tapi untuk soal isinya, ada yang memang sifatnya menghafal, tapi karena kondisinya kan masih kondisi pandemi. Kondisi pandemi, jadi ujiannya masih online, sifatnya open book, jadi sudah disepakati bahwa ujian nantinya tidak akan persis apa yang tertulis di dalam perpresnya, tapi nanti ada kasus-kasus di mana kalian harus menerjemahkan. Nah, contoh soal yang saya barusan kasih ini, ya, bahwa seleksi itu nggak boleh untuk pengadaan barang. Itu kan berarti harus tahu konsep, ya. Nah, kalau yang kedua nih, ini metode evaluasi menggunakan sistem nilai. Nah, kalian harus tahu nih. Konsepnya mungkin kalian tahu, bisa baca di aturan. Tapi menerjemahkan sampai kemudian pemenangnya yang mana ya? Nah, mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan oleh Niken, kalian pun juga punya pemahaman yang sama, sehingga nanti pada saat ada soal seperti itu, kalian pun mampu untuk menjawabnya. Ya. Nah, jadi hari ini terima kasih untuk soal IC, dua-duanya berhasil dijawab dengan sempurna oleh Iqbal ya, tadi yang menjawab soal pertama ya, yang kedua dijawab oleh Niken. Jadi untuk Iqbal dan Niken, kalian mendapatkan nilai tambahan aktivitas 2 plus voucher dari saya setelah ini. Buat kalian yang lain yang sudah bertanya, saya lihat dulu biar kita sama-sama sepakat ya. Afifah Maulida, kemudian Anissa Yukiko, kemudian Monica Deviani, Rahmat Alida, kemudian Rafles, ada lagi Safira Firdausa dan Fedriani. Kalian mendapatkan tambahan nilai aktivitas 1. Ya. Nah, silakan kalian berlomba-lomba mengumpulkan nilai aktivitas ini agar kalian nanti mendapatkan nilai aktivitas yang maksimal. Apabila digabungkan dengan nilai kehadiran kalian plus UTS dan UAS, mudah-mudahan kalian berhasil mendapatkan nilai A. Contoh hari ini ya, sampai dengan UTS kemarin, untuk nilai aktivitas tertinggi itu dicapai oleh Akdan yang sudah mencapai 83. Ya, Akdan nilai aktivitas sampai dengan UTS 83. Kemudian nilai tugas kelompoknya 95, nilai individunya 89, nilai UTS-nya 89. Jadi kalau untuk sementara ya sampai dengan UTS, Anda sudah berhasil mendapatkan nilai A. Kalau dipertahankan lagi ke UAS, saya yakin bisa mendapatkan nilai A. Ya. Nah, jadi bagi kalian yang nilainya masih di bawah Akdan ya, saya nggak ngomong bahwa Akdan yang tertinggi nih ya, cuma memberikan ini aja bahwa Akdan itu nilai aktivitasnya sudah tinggi, individunya tinggi, dan UTS-nya tinggi. Nah, bagi kalian yang akan menambahkan nilai kalian, ya silahkan saja, dan saya sifatnya terbuka dan berusaha transparan. Jadi itu yang bisa kalian pegang. Setiap kali kalian berkontribusi dalam kelas, kalian akan mendapatkan tambahan nilai aktivitas 1. Apabila kalian menjawab pertanyaan dengan baik, kalian mendapatkan tambahan aktivitasnya 2. Ya. Oke. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Iqbal untuk menjawab pertanyaan kasus yang pertama ataupun jawaban dari Niken, kalian bisa paham. Bagi kalian yang memang tidak paham, silakan kalian saling japri ya, atau kalian punya grup, silakan kalian bagi, kalian share agar kalian juga punya pemahaman yang sama. Apabila nanti ada soal UAS yang mirip-mirip seperti itu, sehingga kalian sudah bisa menjawabnya dengan baik. Ya, nah, itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Dan kemudian untuk yang terakhir, saya sampaikan juga bahwa di awal tadi saya sampaikan bahwa materinya itu sebelumnya sudah dipakai di UTS, dipakai lagi di UAS. Ya. Sehingga untuk hari ini saya akan sampaikan ke kalian pertanyaan-pertanyaan untuk kalian pelajari sebagai bahan untuk persiapan UAS. Ya. Ada tes formatif 7 dan tes formatif 11 yang silahkan kalian kerjakan di rumah. Kemudian minggu depan, sebelum kita akan masuk ke materi baru, kita akan bahas dulu
materi-materi di transformatif 9 dan 11 itu, baru kemudian kita masuk ke materi baru. Dan kemudian di akhir materi baru minggu depan, karena minggu depan itu sesuai dengan informasi merupakan pertemuan terakhir untuk tahun ini ya, karena minggu berikutnya kalian punya libur 2 minggu sampai dengan tahun baru. Nah, mohon maaf nih, jadi kemudian karena minggu depan adalah minggu terakhir, semua dosen diminta memberikan bekal kalian belajar di rumah. Minggu depan saya akan kasih kalian tugas kelompok. Jadi dikerjakan pada saat kalian libur Natal dan Tahun Baru selama 2 minggu. Gitu ya. Jadi kemudian kita kembali lagi masuk kelas setelah Tahun Baru. Kalian sudah tidak punya tanggungan. Kan langsung belajar seperti biasa, tidak perlu lagi memikirkan atau membagi waktu antara belajar dengan bagi waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi pekerjaan rumahnya akan saya sampaikan minggu depan agar kalian punya waktu kira-kira 2 minggu untuk mengerjakan. Kalau kalian rajin, sehari 2 hari pun selesai. Tapi kalian punya waktu 2 minggu agar kalian tidak bisa mengatur waktu kalian sendiri. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kontribusi dan kehadiran kalian semua. Dan kemudian saya juga mohon maaf ya, saya yakin tidak semuanya punya koneksi yang sama. Sebagian mungkin mendengar suara dengan jelas, sebagian mungkin mendengar suara putus-putus tidak jelas ya. Ini semua koneksi. Nah, oleh karena itu saya juga ini berharap kalian terbuka. Kalau misalnya minggu lalu kita pakai Zoom, sebagian ada yang kesulitan. Minggu ini kita pakai Google Meet, ternyata masih ada juga yang kesulitan. Nah, kalau misalnya kalian punya ide, kita minggu depan pakai apa ya agar semuanya bisa menggunakan atau memiliki koneksi yang sama-sama nyaman. Silakan kalian usulkan ke saya melalui Devi ya, nanti Devi sampai ke saya. Minggu depan kita akan menggunakan platform apa, saya akan coba penuhi ya, sepanjang nanti sama-sama sepakat ya. Tapi saya memang tidak begitu setuju kalau menggunakan WA. Kenapa? Karena memang kalau WA itu saya kesulitan untuk menulis. Jadi waktu saya habis antara mikir dan nulis, kemudian saya send. Lebih mudah kalau saya ngomong langsung seperti ini antara kalian dengar atau nggak dengar gitu ya. Jadi kalau saya sih boleh usulkan kalau misalnya koneksi di Zoom agak susah, kemudian Google Meet pun masih susah. Yang lalu saya tawarkan juga di LMS juga ternyata malah lebih kacau lagi. Ada fasilitas namanya Discord, kalian tinggal mendengarkan. Nah, kalau itu bisa dipakai, silakan dipakai. Tapi kalau menggunakan WA, meskipun saya tidak begitu happy ya, tapi kalau misalnya kalian semuanya menghendaki, itu bisa kita adakan. Ya, silakan kalian usulkan. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa gunakan dan semuanya bisa mendapatkan koneksi yang baik, mendapatkan materi yang sama. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan terakhir saya tutup. Kita bertemu lagi minggu depan. Selamat beristirahat, jangan lupa jaga kesehatan, jaga makanan, ya, dan jangan lupa kalian terus bahagia agar tetap sehat dan kita bisa bertemu lagi minggu depan. Terima kasih, silakan ditutup untuk menghemat waktu karena saya pun sudah akan segera tutup meeting kita melalui Google Meet ini. Oke, selamat sore, terima kasih. Selamat sore, terima kasih Pak. Selamat sore, Bu. Terima kasih Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya.